Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang enkripsi data. Apa itu enkripsi data dan bagaimana metode dalam enkripsi data, nanti kita akan pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian enkripsi data. Enkripsi data itu, enkripsi sendiri berasal dari bahasa Yunani kriptos, yang artinya tersembunyi atau rahasia. Jadi enkripsi adalah metode atau cara mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan dari informasinya bisa terjaga dan tidak bisa dibaca oleh orang lain tanpa bisa mendeskripsikannya atau kebalikan dari proses enkripsi. Jadi bisa dilihat di ilustrasi gambar, tadinya adalah teks, kemudian dienkripsi dengan menggunakan kunci, kemudian akhirnya menjadi teks yang tersandi. Nanti di sisi penerima, teks yang tersandi tadi didekripsi, kemudian menjadi teks terang. Kemudian enkripsi sendiri ini pada pertengahan tahun 1970-an dimanfaatkan untuk pengamanan oleh Sekretariat Agen Pemerintah Amerika Serikat pada domain publik. Namun pada saat ini enkripsi sudah sangat luas digunakan, terutama dalam transaksi elektronik di internet. Berikutnya, metode-metode dalam enkripsi banyak sekali, ada 6. Yang pertama adalah MD2, Message Digest Algorithm. Salah ketik ya, algoritme 2. Kemudian MD4, MD5, SHA Secure Hash Algorithm, dan RC4 dan Base64. Untuk yang pertama, metode enkripsi MD2 ini dikembangkan tahun 1989 oleh Ronald Rives, yang merupakan kependekan dari Message Digest Algorithm 2. Ini banyak digunakan pada komputer 8 bit, jadi masih komputer zaman dulu. Kalau komputer zaman sekarang itu rata-rata sudah 64 bit. Kemudian walaupun itu masih zaman dahulu, hingga tahun 2004 masih digunakan untuk infrastruktur kunci publik. Kemudian yang MD4 ini melanjutkan dari metode pada yang pertama tadi, diluncurkan tahun 1990, memiliki panjang enkripsi mencapai 128 bit. Digunakan dalam menghitung NTH serangkai ringkasan password pada Microsoft Windows, Windows NT, XP, dan juga seri Vista. Berarti ini sekitar tahun 2000-an masih digunakan pada Windows. Selanjutnya untuk MD5 ini juga oleh orang yang sama, Ronald Rives, diluncurkan tahun 1994 juga. Kemudian alasan pembaruannya adalah metode yang sebelumnya MD4 ini tidak lagi aman digunakan, sudah mulai bocor. Kemudian ini sudah menggunakan 128 bit data untuk pengunciannya, sehingga semakin banyak jumlah bit yang digunakan, tentunya variasi kuncinya akan semakin sulit untuk dibongkar atau dibocorkan. Seperti halnya kalau kita membuat password, semakin banyak karakter yang kita gunakan, tentunya juga akan sulit ditebak oleh orang lain. Kemudian yang yang keempat yaitu metode enkripsi SHA. Ini rangkaian kriptografik atau pengkodean hash yang dirancang oleh NSA, National Security Agency, oleh NIST, kependekan dari Secure Hash Algorithm. Ini ada 3 jenis, SHA 0, SHA 1, dan SHA 2. Kemudian berikutnya adalah metode enkripsi RC4. Ini salah satu jenis stream zipper, yakni dapat memproses unit atau masukkan data pada satu saat. Penerapan metode ini memungkinkan enkripsi dan dekripsi dapat dilakukan pada
berbagai ukuran hash. Jadi ini lebih fleksibel, mau berapa ukuran panjangnya pengkodeannya, ini bisa dilakukan karena bisa menerima input masukan eh, dari pengguna. Algoritma ini digunakan berdasarkan permutasi acak, jadi diacak. Kemudian base 64, sistem yang mewakili data mentah byte sebagai karakter ASCII, terdiri dalam 6 bit encoding, 8 bit ASCII karakter. Jadi ini juga merupakan 8 bit ASCII karakter. Ya, ada 8 bit panjangnya. Format yang dicetak menggunakan karakter memungkinkan binary data yang akan dikirim dalam bentuk email dan akan disimpan dalam database. Jadi ini menggunakan karakter ya, menggunakan karakter. Kalau yang sebelumnya tadi ini masih menggunakan angka, kalau ini sudah menggunakan karakter. Dalam skema enkripsi data teks biasa yang kita sebut sebagai plain text atau data yang akan kita kirimkan, ini biasanya disusun dengan sandi rahasia tertentu. Ya, setelah tersusun dengan sandi rahasia, dia disebut sebagai ciphertext. Kemudian ciphertext ini dikirimkan ke internet. Selanjutnya, setelah sampai ke tujuan, membutuhkan metode dekripsi tertentu sehingga pesan atau informasi plain text tersebut bisa dipahami oleh si penerima pesan. Berdasarkan metode penyandiannya, enkripsi dibedakan menjadi dua, yaitu symmetric key, kunci simetrik, dan public key atau kunci publik. Yang pertama, symmetric key disebut simetrik karena kunci enkripsi dan dekripsinya sama. Ya, jadi sebelum dikirimkan ini ya, seperti di gambar ini, antara kode yang digunakan untuk enkripsi dengan yang digunakan untuk dekripsi menggunakan kode yang sama. Contohnya pada mesin Enigma. Selanjutnya, kelemahan dari sistem ini saat musuh bisa memperhitungkan bagaimana mesin itu bekerja, mereka dapat menguraikan informasi yang tersandikan di dalam pesan-pesan sehingga bisa membongkar dari pesan rahasia yang dikirimkan. Tentunya ini bahaya bagi pengiriman data di internet. Kemudian contoh algoritma symmetric key ini pada era sekarang masih digunakan, yaitu pada Dial atau AES Advanced Encryption Standard. AES merupakan lanjutan dari pengembangan DES, Data Encryption Standard, yang dikembangkan awal tahun 90-an karena DES sudah dianggap tidak aman lagi. Selanjutnya awalnya dinamakan Dial karena nama perancangnya ada dua, yaitu Vincent Richmond dan John Diamond asal Belgia. Kemudian AES dijadikan enkripsi standar. Enkripsi AES adalah blok simetrik yang berfungsi sebagai pengenkripsi sipher sekaligus sebagai dekriptor atau decipher. Ini AES memiliki blok input dan output selebar 128 bit, jadi cukup panjang ya, 128 bit. Cara kerja AES yaitu memasukkan setiap 128 bit data plain text, kemudian diinputkan ke dalam persegi berukuran 4 kali 4 byte, kemudian di-sort dengan key, selanjutnya diolah 10 kali dengan substitusi transform linear add key. Setelah itu barulah diperoleh ciphertext. Ini proses yang terjadi di dalam kriptografi menggunakan cara kerja menggunakan AES. Ya, mungkin agak sulit dipahami, tapi yang paling penting beginilah prosesnya untuk membuat sebuah data itu aman. Ternyata tidaklah sesimpel yang kita bayangkan, tapi cukup rumit ya. Ada dengan metode ditambahkan, dikurangi dengan menggunakan XOR. Apa itu XOR? Nah, kalau belum paham ya, ini adalah salah satu bentuk logika di komputer. Kemudian biasa juga disebut public key karena sifatnya yang dibagi dengan semua orang. Pada skema kunci asimetris, kunci enkripsi dan pesan informasi yang terenkripsi dipublikasikan kepada semua orang.
Nah, jadi semuanya dikirimkan, namun hanya kelompok grup yang memiliki akses pada kunci deskripsi lah yang bisa membaca pesan informasi tersebut. Jadi karena ini disebarkan ke setiap orang secara bebas, maka disebut sebagai public key. Public itu artinya orang umum, ya kunci umum. Ya, pesan dikirimkan berbarengan bersama-sama ke semua orang, tapi kalau tidak tahu kuncinya, orang juga tidak akan bisa membaca pesan tersebut. Kemudian yang kedua adalah skema asimetrik key atau kunci asimetris. RSA atau reverse Stallman merupakan contoh algoritma enkripsi asimetris yang paling banyak digunakan dalam koneksi jaringan internet saat ini. Ini reverse Stallman-Edelman. Kemudian pada kunci asimetrik ini antara kunci yang dikirimkan ini bersifat sebagai privat atau kunci yang rahasia, jadi hanya orang-orang tertentu. Nah ini, RSA bekerja dengan 3 tahapan, yaitu proses pembukaan kunci, private key dan public key, proses enkripsi, dan proses dekripsi. Proses penghitungan matematika algoritma dan enkripsi RSA dikenal sangat ketat, kental, dan padat sebab pada penghitungannya menggunakan bilangan angka yang sangat besar nilainya supaya hasil pembuatan key maupun enkripsi sukar untuk dilacak. Nah ini ternyata tidak mudah dalam membuat sebuah enkripsi supaya data itu aman untuk dikirimkan melalui media internet. Ya, demikian untuk pemaparan saya tentang enkripsi data, yaitu proses bagaimana mengkodekan data supaya aman dikirimkan melalui jaringan internet. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan dengan berakhirnya materi ini berarti bab 1 sudah selesai. Kita sampai jumpa kembali di bab yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.